Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my friends and subscribers. Kawan-kawan semuanya, apa kabar? Semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 25 April 2019, saya Mr. Raja kembali mengundang teman-teman untuk melanjutkan pelajaran bahasa Inggris di channel YouTube Belajar Bahasa Inggris dengan Mr. Raja. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan dibantu Mr. Raja, atau ingin mendapatkan video terupdate dari Mr. Raja, silakan ditekan subscribe untuk mendapatkan video-video yang terbaru mengenai pelajaran bahasa Inggris. Hari ini Mr. Raja menjelaskan pelajaran dasar bahasa Inggris, yaitu tenses yang pertama, yang namanya adalah simple present tense. Arti dari nama tenses ini adalah kalimat simple atau kalimat sederhana yang menyatakan waktu sekarang. Di sini kita terfokus kepada pembahasan passive voice. Apa itu? Kata kerja berawalan di jika dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, passive voice ini adalah kata kerja ketiga pada kata kerja tidak beraturan, atau kata kerja yang ditambah akhiran d atau ed, kata kerja yang beraturan, ya. Jadi kata kerja tidak beraturan, ambil kata kerja ketiga. Yang beraturan, ambil kata kerjanya yang ditambah akhiran d atau ed. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya harus menghafal kata kerja beraturan dan yang tidak beraturan supaya bisa membedakannya. Untuk menemukan dan bagaimana cara menghafal kata-kata tersebut bisa ditemukan di playlist channel YouTube Mr. Raja. Ada playlistnya, ada menghafal kata kerja tidak beraturan dari nomor 1 sampai nomor 28 videonya. Kemudian ada juga urutan video menghafal kata kerja beraturan. Di sana dilengkapi dengan cara membaca dan diperkenalkan dengan tulisan. Pada video ini Mr. Raja akan menjelaskan tentang passive voice simple present tense yang ada pada buku Raja Inggris 1 halaman 10, dan juga latihannya ada di halaman 10. Bagi teman-teman dan subscribers yang ingin serius belajar bahasa Inggris, silakan dapatkan bukunya dan japri nomor WhatsApp Mr. Raja, karena siapa saja yang memiliki buku Raja Inggris 1 akan dibimbing gratis oleh Mr. Raja lewat WhatsApp. Oke, kita lanjutkan. Passive voice dalam bahasa Indonesia, kata kerja berawalan di harus menggunakan to be, ya. Jika ada teman-teman menemukan atau menggunakan bahasa Indonesia kata kerja berawalan di, maka selalu ingat yang namanya to be. To be itu is are. To be is are ini digunakan pada kalimat berlangsung sekarang. Ya, ingat waktunya digunakan pada waktu sekarang. Adapun di sini pasangan daripada to be itu I am. Ya, ini pasangannya am. Jika dibaca I am, you are, we are, they are. He is, she is, it is. Jadi ini adalah pasangannya. Tidak bisa I menggunakan are, tidak juga bisa he menggunakan are, atau you menggunakan is.
To be harus digunakan pada tipe kalimat yang menggunakan kata kerja berawalan di atau disebut dengan passive voice. Perhatikan contoh kalimatnya. 1. Mobil itu dijual oleh dia laki-laki sekarang. Di sini subjeknya adalah mobil itu. The car is. Kenapa is di sini? Dari mana kita tahu? The car itu adalah benda, maka sama dengan it. It ini to be-nya adalah is. Tidak mungkin di sini kita menuliskan it atau mengucapkan it. Kita tetap menerjemahkan kalimat ini sesuai permintaan kalimat seperti mobil itu, the car. It di sini hanyalah sebagai penjelasan bahwasannya mobil itu adalah benda, maka sama dengan it. Yang kita ambil adalah pasangan to be-nya, is. The car is sold. Sold di sini adalah kata kerja ketiga dari kata kerja tidak beraturan. Sell, sold, sold. Artinya menjual. 3 kata ini artinya menjual. Sell kata kerja pertama, sold. Kata kerja kedua, sold. Kata kerja ketiga. Bagaimana kita bisa membedakan yang kedua dan ketiga sementara di sini kata kerja kedua dan ketiga sama? Kata kerja kedua itu tidak boleh menggunakan to be. Ya, kata kerja ketiga boleh menggunakan to be. Maksudnya dalam tenses bahasa Inggris ada kata kerja ketiga itu tidak menggunakan to be. Nanti akan dijelaskan pada tenses nomor 3, simple present perfect tense, pada active voice. Nah, di sini kita masih membahas yang namanya passive voice pada simple present tense. Jadi harus menggunakan to be dan kata kerja ketiga. Di sini dalam bahasa Indonesia dijual berawalan di. Terjadinya berawalan di sini dikarenakan dalam bahasa Inggrisnya ada to be is dan kata kerja ketiga sold. The car is sold by him. Bagaimana jika is di sini tidak ada? Apakah sold di sini berarti dijual? Tidak. Maka sold di sini berfungsi sebagai kata kerja kedua, bukan kata kerja ketiga. Sold di sini akan berfungsi sebagai kata kerja ketiga dikarenakan ada to be is. Maka berubahlah arti is sold tadi menjadi dijual dalam bahasa Indonesia. Jika tidak ada is-nya, maka sold ini artinya menjual dan itu adalah kata kerja kedua. Oke. Kenapa di sini saya tidak menggunakan now? The car is sold by him now. Karena dengan adanya to be is yang menyatakan simple present tense, maka kalimat ini sudah menyatakan present, sudah menyatakan waktu sekarang. Jadi kalau saya di sini menuliskan ada kata now, mengucapkan now lagi, maka kalimat ini menyatakan waktu 2 kali. Tidak ada kata now-nya saja, artinya sudah berarti sekarang. Jika ada kata now di sini, maka makna dari kalimat ini berarti sekarang. Oke, nomor 2. Dia perempuan diundang ke pesta itu. She is invited to the party. Di sini kenapa tidak saya jelaskan ada yang kedua dan ketiga? Karena kata invite di sini adalah kata kerja beraturan. Invite. Nah, di sini ada to be is ya. She subjeknya. Perhatikan apa sih pasangan daripada she untuk to be-nya? Is. She is. Kenapa harus selalu mengingat to be? Karena kalimat yang kita bahas ini adalah passive voice, kata kerja berawalan di. Invite adalah kata kerja beraturan. Jadi untuk menjadikannya kata kerja kedua atau ketiga,
cukup ditambah akhiran D atau ED saja. Kenapa pakai atau? Karena D atau ED maksudnya menyesuaikan dengan akhiran kata kerjanya. Seperti kata invite. Jika ditambah ED maka E-nya semakin panjang. Itu maksudnya menyesuaikan D atau ED di akhir kata kerjanya. Jadi teman-teman diharuskan menghafal kata kerja tidak beraturan. Karena kata kerja tidak beraturan itu seperti ini. Sell, sold, sold. Ini ketentuan baku. Tidak boleh ditambah. Jangan pula di sini teman-teman menambahkan the car is solded. Soldnya ditambah ed. Karena yang ditambah d atau ed itu hanyalah kata kerja beraturan saja. Jadi bagaimana membedakan kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan? Maka hafallah kata kerja tidak beraturan itu. Jumlahnya cuma 227 kata. Selebihnya kata kerja beraturan. Jadi untuk membedakannya, bagaimana bisa membedakannya? Hafallah kata kerja tidak beraturan. Karena kalau kata kerja tidak beraturan tidak dihafal, maka akan terjadi seperti ini. Sold ditambah ed menjadi solded. Dan itu sangat lucu. Jadi supaya tidak lucu, maka kita harus tahu, ya. Jika belum hafal, sebelum menerjemahkan kalimat, silakan dibuka dulu kosakata atau video-video Mr. Raja yang membahas tentang menghafal kata kerja tidak beraturan. Terjadinya kata kerja berawalan diundang karena di sini ada to be is. Dan kata kerja beraturan invite ditambah akhiran D berubah fungsi menjadi kata kerja ketiga. Bagaimana Pak jika is di sini tidak ada? To be terlupakan. Maka invited di sini artinya mengundang, bukan diundang. Karena terjadinya kata kerja berawalan di dalam bahasa Indonesia, ada to be dan kata kerja ketiga. Karena kata kerja invite adalah kata kerja beraturan, cukup ditambah akhiran D menjadikannya yang ketiga. Nomor 3, apakah uang kamu dicuri oleh dia laki-laki? Dalam kalimat passive voice, kata kerja berawalan di, kalimat apakahnya adalah to be-nya. Di sini menggunakan is karena uang kamu di sini sifatnya benda. Diwakili oleh it, maka to be-nya adalah is. Bukan it yang kita tulis di sini. Is it, bukan seperti itu. Tetapi is ini kita ambil dari subjek it yang menyatakan benda. Jadi uang kamu di sini tetap kita terjemahkan your money. Apakahnya to be-nya berfungsi di awal kalimat. Maka to be is am are ini berfungsi sebagai apakah jika diucapkan atau dituliskan di awal kalimat. Is your money stolen by him? Steal, stole, stolen. Artinya mencuri. 3 kata ini artinya mencuri. Dan ini adalah kata kerja tidak beraturan. Jangan pula stolen ini ditambah ed. Stolenet. Itu salah ya. Karena kata kerja tidak beraturan tidak boleh ditambah-tambah. Karena itu adalah ketentuan baku. Yang ditambah akhiran D atau ED itu hanyalah kata kerja beraturan saja. Steal, kata kerja pertama. Stole, kata kerja kedua. Stolen, kata kerja ketiga. Kata kerja tidak beraturan itu ada yang berubah-berubah seperti ini. Dan ada pula kata kerja kedua dan ketiganya sama seperti sell, sold, sold. Bagi teman-teman yang ingin berlatih bahasa Inggris, karena ini adalah contoh kalimat yang ada di buku Raja Inggris 1, penjelasannya sudah saya jelaskan, semoga mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin belajar serius dengan Mr. Raja, silakan dijapri nomor WhatsApp Mr. Raja 0813 7818 602
6445. Silakan dibuka buku Raja Inggris 1 halaman 10. Di sana ada 5 soal latihan. Diisi latihannya dikirim ke nomor WhatsApp Mr. Raja, akan dikoreksi, kita belajar bersama. Silakan like dan jangan lupa di subscribe video ini, dibagikan atau di share ke media sosial, belajar bersama teman-temannya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke Mr. Raja lewat nomor WhatsApp Mr. Raja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.